Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil kad wa tanfarj bil qurab wa tuqdabil awaj wa tunalu bir ragad wastul hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin biadri kulli ma'lumin laka amma ba'd. Nyamanna jamaah, oh jamaah, saya cuma sebut jamaah supaya semua nak kenal. Terus terang, waktu saya masuk, saya terkesan sama Pak Bupati, karena beliau sendiri yang sambut saya, memperkenalkan satu demi satu. Ini wakil bupati, ini bapak ketua, ini wakil ketua. Dia sebut ini, sebut semua. Ya saya bilang, Kak, jadi di mana Pak? Jadi kita apaan di sini? Karena semua ada perkenalkan. Baru kemudian saya tanya, jadi kita apa Ki? Langsung bilang, saya nih Pak Bupati. Itu namanya aku jadi malu. Sainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, Nenek Sedikit, penjual jamu. Kalau di atas Agim, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang Teling India, dua-dua di depan Pak Ustaz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung serban. Masih ada lagi mau? Manohara. Masih ada lagi mau? Mau? Istrinya Yusuf Kalla. Masih ada lagi mau? Mau? Istrinya Pak Bupati. Aduh, luar biasa ini Ibu Bupati ya. Jamaah, contohi Ibu Bupati, tidak kelihatan yang emasnya di anting-antingnya, tidak kelihatan yang kalungnya berderai-derai. Kenapa? Karena pakai jilbab Ki. Mau Ki kaya? 1 tahun kaya Ki. Mau? Utamanya ibu-ibu, kalau kita pakai resepku ini kaya Ki. Pakai Ki jilbab, 1 tahun kaya, karena tidak usah ibu beli emas, kan tidak kelihatan Ji. Tidak usah ibu bonding, kata tutu Ji. Betul. Pokoknya saya diberi tadi sama Bapak Ustaz ceramah mati sepuas-puasnya. Saya akan ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Makasih banyak Pak Di. Pak Bupati langsung memberi gambaran. Dakwah itu beragam. Kayak Sunan Kalijaga kalau berdakwah pakai gemelang. Makasih banyak Pak.
sehingga orang tidak berburuk sangka kepada diriku. Karena saya itu berceramah lain dari yang lain, tidak pakai mimbar. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Jamaah, oh jamaah, nggak marah Jaki. Orang marah cepat dan orang tua cepat. Ibu-ibu, mau ki panjang umur, jangki suka marah, ya, jangki suka datangi suami tak sambut dengan senyuman, tidak pilih tanggal baru atau tanggal tua, tetap senyum. Sepertinya Pak Bupati tadi nak kasih ki resepnya untuk mendapatkan wanita. Karena tadi berkata Bapak, Nabi Muhammad tertarik bosnya, atasannya, seorang wanita gara-gara kejujurannya. Kira-kira Ibu Bupati tertarik sama Pak Bupati karena kejujurannya. Betul Bu? Betul. Ternyata Pak Bupati sudah bongkar rahasianya satu. Jamaah, pertama-tama karena kita di masjid, ya, saya salut ini acara. Tahun lalu saya ceramah di PLN maulidnya, dan saya lewat di sini, pas Toi maulid di sini, bilang ke siapa hari ceramah di dalam, langsung berkata, ya Allah, Nabi Lorok, oh, banyak sekali situ, luas banyak. Saya berkata, kapan Tompi saya ceramah di dalam situ? Ternyata maulid tahun ini saya yang dipanggil. Dikabulkan doaku. Saya jelaskan dulu ini. Kenapa itu kalau maulid telur? Itu simbol itu, telur. Karena maulid hebat tadi. Saya kayaknya tadi kalau lama Pak Bupati beri sambutan, saya curiga ngambil sumi bahan ceramahku. Sepertinya yang dibahas tadi tidak ada menyinggung masalah pemerintahan. Sari hikmah maulid nah bahas. Itu bagusnya kalau pemerintahan tahu masalah agama. Kalau orang ingat Allah, takkan terjadi bahaya untuknya. Nak ketoma ringeral lor pengalat Allah. Kalau orang bawa mobil ingat Allah, maka ingat yang mana rem, yang mana gas. Betul tidak? Seperti kemarin supirnya Ibu Bupati, yang nak kiringan dia pembalap. Nah jemput Kak bersama Restu Musik. Makasih banyak Restu Musik, Pak Haji Musakir, yang alhamdulillah sudah bercabang lagi usahanya. Bukan saja usaha shootingan, tapi melanjutkan apa programnya Bapak yang lain-lainnya untuk masalah kesehatan. Karena beliau sudah membuka usaha penjualan sepeda. Jadi yang mau beli sepeda, datanglah ke Restu Musik. Setiap datang beli sepeda, disoting dulu satu kali. Jamaah, oh jamaah, kenapa itu maulid telur? Ada apa dengan telur? Telur. Kenapa telur? Telur itu adalah simbol kelahiran. Maulid adalah kelahiran dan telur simbol kelahiran. Dan semua orang ada telurnya. Laki-laki ada telurnya? Tidak usah disebut berapa jumlahnya. Perempuan ada telurnya? Namanya indung telur. Telur bulat, simbol dunia yang bulat, yang mudah pecah. Karena dalam kehidupan ini pasti banyak rintangan. Jangan hidup kalau tidak mau diuji. Semua ada masalahnya. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak masalahnya. Kalau bupati ada tuh masalahnya, tapi luar biasa. Inilah bersahajanya Pak Bupati kita, sampai-sampai beliau
Kayaknya orang lapangan ya. Saking orang lapangannya lincah banget gitu. Biasanya kan Pak Bupati itu nala lena tudanya ale nama tuh sambut kak tadi, sehingga saya tidak tahu yang mana gitu. Jamaah, maka raihlah dunia ini, raihlah telur ini dengan satu pat tusuk. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Tuh, jangan tusuk telur dengan 2 pat tusuk. Satu mu. Kemudian tancapkan di soko maksudnya soko di, karena soko ini adalah diri kita, makanan. Dan yakinlah di dalam soko ada ayana, di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang namanya hati manusia. Iya, nah itu yang dicari kalau ada apa kita lumut ember batein anak koci, denanan runtuh terpaksa nabale tum, ternyata daun-daun jadi bawa, nah baru ada tulisan Anda belum beruntung. Ada tong ditancapkan di burak, maksudnya berbeda-beda warna tetap satu tujuan, berbeda-beda arah tetap satu tujuan. Itu berbeda-beda arahnya tetap satu tujuan. Warnanya telur kadang dihiasi warna merah, warna hijau, dan warna yang ketiga warna selain warna itu. Warna hijau kepribadian Nabi yang menghijaukan. Di mana-mana Nabi menghijaukan. Maksudlah menjadilah manusia yang menghidupkan, yang dibutuhkan. Dibutuhkan, kalau tidak ada dicari. Itulah manusia yang menghijaukan. Manusia malaikat. Angkat tahu manusia batu. Ada tidak ada sama ji. Ada tidak dicari nih. Ada yang tidak dibutuhkan nih. Tidak ada tidak dicari nih. Jadi aku udah konana. Ada tem manusia yang ketiga, manusia binatang. Lebih dia tidak ada daripada ada. Kenapa? Paganggu-ganggu. Jamaah. Oh jamaah. Wih deh. Kalau saya lihat ini luar biasa kecintaan kita kepada Nabi, karena segalanya disebut burak. Apa artinya? Apalagi burak-burak ini luar biasa. Kalau ini disebut apa? Baku. Berapa tadi baku? Ember 200 1.300 ember, insya Allah dapat semua satu orang. Maaf jamaah, ember itu walaupun ember disebut baku, ember baku tuh katuam baku tuh lopi baku tuh. Apa artinya baku? Baku itu artinya ukuran seberapa besar ukuran kecintaan kita kepada Nabi. Saya bersyukur hujan. Dari tadi kita kepanasan, ya Allah turunkanlah hujanmu. Turun betul hujan supaya kita merasa kedinginan dan tidak ada yang lari dari ceramah. Lari mau kok basah. Terima kasih Pak Imam ya, Pak Imam Masjid Agung yang sudah tadi membacakan Al-Barasanji. Kalau ada baku dan tidak ada Barasanji tidak lengkap sudah. Ada namanya Mandradiolo baca Barasanji di Mundri. Baca gitu dulu, napa di Andre. Makasih Pak. Baru orang mengerti. Cocok itu. Baiklah, kumulai caramaku. Yang tadi itu belum dimasuk. Karena baru perkenalan. Jamaah, mari kita sama-sama hargai masjid, karena kita berada di masjid. Betul itu? Jamaah,
Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hormati masjid, urus masjid. Bapak-bapak yang mau muda terus, ibu-ibu juga yang mau muda terus. Mau muda, tidak tua-tua. Mau ki, menjadilah remaja masjid. Muda terus itu, tidak pernah tua. Karena remaja masjid terus. Satu-satunya bangunan di hari kemudian yang dibangkitkan adalah masjid. Pada waktu di padang mahsyar datanglah semua masjid, dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Haram, dan di belakangnya Masjid Agung Pinrang. Jalan tol untuk mencari 3 golongan manusia. Yang pertama, yang pernah membangun masjid, usahakan ada uanta masuk di masjid. Oke? Usahakan. Masjid itu akan selesai walaupun tidak ada uangmu. Tapi yang jadi masalah, apakah ada uanta masuk atau tidak? Oke? Bilang saja. Yang kedua, jamaah. Yang kedua, yang pernah mengurus masjid, dalam artian menjadi pengurus. Kalau menyumbang gampang ji, tapi yang susah itu menjadi pengurus. Mengurusi manusia paling susah itu, Pak Bupati. Ada orang kepala batu. Orang nih, bawa nih kalau ingat nih. Maksud saya memang paling banyak protesnya orang itu sama pengurus. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa mati, kenapa. Yakinlah, orang yang paling banyak protesnya sama pengurus, orang yang tidak ada sumbangannya. Jadi orang yang suka protes sama Pak Bupati, orang yang tidak ada sumbangannya sama pembangunan. Mau protes di bawah. Berapa tahun mungkin Pak? Oh, baru 1 tahun. Dan baru pertama kali jadi bupati. Insya Allah opok itu. Itu. Kenapa menjabat itu di opok? Berarti nasuka kita. Lanjutkan saja terus. Nabi saja membangun masyarakatnya 23 tahun. Nah kita baru 1 tahun. Masih banyak kesempatan. Apalagi Pak Bupati masih muda. Dan istrinya juga semudah. Berapa mi anak tak Pak? Oh baru 5 anaknya. Jadi kira-kira masih bisa ditambah. Yang penting istri tidak boleh ditambah. Islam mengenal poligami, tapi Islam menghargai wanita. Baca dalam sejarah, pernahkah Nabi menduakan istrinya Khadijah? Tidak pernah. Tidak pernah Khadijah diduakan. Itu orang Islam aku kuat. Kita harus melaksanakan sunnah Nabi. Nabi banyak istrinya, banyak toh. Kenapa bukan tahajudnya yang kau ikuti? Jamaah. Oh jamaah. Ciri-ciri orang beriman, lihat di masjid. Orang beriman kalau berada di dalam masjid bagaikan ikan dalam kolam. Tenang. Ciri-ciri yang tidak beriman di dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Mencari tempat keluar. Dia tempat terlambat datang, dia tempat duluan pulang. Ciri-ciri palukas sendal. Mari kita hargai masjid. Karena siapa yang menghargai masjid diberikan kemuliaan berupa panjang umur dan dimudahkan rezeki. Makanya kalau orang masuk di masjid, tahiyatul masjid. Tapi tadi tidak boleh ke tahiyatul masjid. Karena kenapa? Posisi keadaan yang tidak memungkinkan. Maka kita hargai masjid lewat membaca tasbih lengkap sebanyak 3 kali. Sekarang, barang siapa yang berzikir mengingat Allah di awal pagi, baca ini setiap pagi. Apalagi kalau kita buka pintu.
Siapa yang bacai subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali setiap pagi, baca ini, akan terhindar penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin di hari tua. Penyakit dalam pada tubuh, penyakit luar yang berpindah dari orang lain ke kita, stres, pusing. Yang keempat, dimudahkan rezekinya, maksudnya terhindar dari miskin di hari tua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama. Saya dapat tugas dari Pak Bupati. Gara-gara tadi berkata Pak Bupati, hadiri maulid ini jangan terlalu diperhatikan, tapi ambil hikmahnya. Supaya kita pulang sebentar banyak dicatat. Makanya ibu-ibu kalau pergi majelis taklim, di dalam kasta itu isi 5. Alat salat, Al-Quran, buku catatan kalau mau dicatat. Di apa lagi? Tasbih, bersikir-sikir. Ya, dan yang kelima, jangan lupa bawa kantong plastik. Siapa tahu ada dibungkus pulang. Jamaah. Oh jamaah. Jadi subhanallah wa bihamdihi. Sama juga itu. Kalau dikasih bangun anak tak, jangan berteriak marah-marah pagi-pagi. Doakan anak tak ketika dibangunkan atau membangunkan orang. Apa doanya? Kalau membangunkan orang, istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, orang tua membangunkan anak. Ini doanya. Assalamualaikum. Itu nih. Bangun makinnya. Assalamualaikum. Beri salam. Siapa yang mendapatkan salam di awal pagi, maka akan selamat sampai dia tidur kembali. Bangun makinnya. Bangun. Salami. Karena memang itu istri harus tangguh, istri harus kuat. Kenapa? Karena istri itu adalah tiangnya negara. Wanita oke? Wanita itu paling terlambat tidur, duluan bangun. Nah kasih tidur dulu anaknya. Tidurnya anaknya, suaminya senang kasih tidur. Tidur mi anak, tidur tomi suamina, ada sih bangun. Terpaksa nak kasih tidur lagi tiang bangun. Anak-anak bangun. Salah paham miseng. Anak-anak yang bangun. Betul tidak? Jamaah, kalau mau lihat sejahteranya orang, lihat istrinya. Lihat istrinya. Dan alhamdulillah di sini saya lihat istri-istri pada dimuliakan. Buktinya berada di tengah-tengah semua. Laki-laki ke belakang semua. Dan ada wanita saya lihat berdiri semua. Kan tidak naliak ustazkah. Pendek dudui. Jamaah. Oh jamaah. Kalau nak kasih uang suami tak apa dibaca bu? Oh saya kira bilang kurangi. Kalau dapat uang, terima doi, ya tak baca pendek ji. Saya doa aku tuh pendek, tak pendek tonja. Jazakallahu khairah. Itu saja. Ulangi. Artinya itu kita doakan orang yang kasih jazakallahu. Itu kalau mau terima doi. Jazakallahu khairah. Baca nak jazakallahu khairah. Jazakallahu. Oke. Kalau kasih keluar uang, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. 1, 2, 3. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Sudah? Langsung dihafal itu. Pendek ji. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Kalau tidak ditahu bacana, nanti ada di kasetnya restu musik. Direkam gini. Dibikin aset. Jamaah. Jamaah. Mau ibu suami tak supaya tidak kawin? Mau?
perbaiki servisnya. Perbaiki servisnya. Kenapa laki-laki kawin lagi? Karena kurang servis di rumah. Makanya cari servis di tempat lain. Baca aja yang ini, kalau suami itu supaya tidak melirik laki-laki wanita lain. Mau? Mau? Kalau dibikinnya kopi atau teh, baca aja yang ini. Inna a'taina. Digarumi kopina, inna a'taina kal kausar. Fasalli rabbika wanhar. Inna dhaniyaka wal abtar. Ya Allah, kerimpi airnya Al-Kausar, baru kering cintanya kepada aku. Bilang laki-laki, mana aja nih Ustaz? Nampak guru-guru beneta supaya tidak bisa memandang kepada yang lain. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Nah belum dimasuk ceramahku. Itu masjid 1 dari 7 sedekah jariah. Nah sama nak mata ni matu agak terus ngerat tawe. Apa yang mau ingat orang? Tolong Pak Bupati, selama kita menjabat ini, tolong buat sesuatu yang berkesan supaya orang mengingat kita. Luar biasa Pak Bupati, 100 orang lebih akan berangkat umrah. Termasuk ada 4 imam. Tapi kenapa saya tidak dipanggil? Tanggal 26 berangkat di 2. Makasih banyak Pak, banyaknya pahala itu. Diberangkatkan 100 lebih di 4 imam. Maitan ngeran roh. Lama na ingat. Apalagi kalau ustaz dikasih naik, lama na ingat. Mau nato. Jamaah. Kalau mati ki agatan dengan ratawe. Kebaikan tadi. Kalau binatang kulitnya bisa jadikan gendang. Ada binatang taina bisa nyarikan rumah. Laba-laba. Kita taita bisa jadi seneng. Kencinnya lebah bisa jadi madu. Kita temeta di dinung. Gading tanduk bisa jadi obat. Tulangnya binatang bisa jadi kancing. Dagingnya dimakan. Kita apa-apa mau dikenang. Please deh. Jamaah. Lanjut. Bisa lanjut. Yang ketiga ini sedekah jariah, amal jariah ada 7. Ada masjid dibangun, dapat terus ki pahala selama ada masjid itu. Yang kedua ada Quran. Ada Quran. Dan saya salut tadi ada programnya Bapak 1 juta Quran. Itu bagus itu. Kalau perlu semua rumah, utamanya di ruang tamu ada Quran di situ. Jadi kalau ada tamu sambil menunggu tuan rumah, silakan baca Quran. Ya. Di kantor-kantor ada Quran. Minimal Al-Quran terjemahan. Jadi biar tidak ada wudunya bisa nasentuh. Kalau Al-Quran terjemahan. Karena prinsipnya itu Al-Quran. Kalau lebih banyak tulisan Indonesianya dibanding tulisan Al-Qurannya, bisa disentuh walaupun tidak ada wudu. Karena dia biasa masalah, mau kesentuh Al-Quran tidak ada wudu tak? Jadi belikan Al-Quran terjemahan. Karena tadi Nabi bilang Bapak, jangan cuma membaca Al-Quran, tapi tahu juga artinya. Jadi cocok itu. Ada masjid, ada Quran. Yang ketiga, sesuatu yang diwakafkan. Apa saja? Apa saja? Apalagi ada mata air. Kemudian yang kelima pengairan. Yang keenam ada pohon ditanam. Selama tumbuh terus itu pohon, selama itu dapat terus ki pahala. Oke? Jangan-jangan juga ada 1 juta pohon. Ada juga 1 juta pohon. Oh, Pak Wakil yang punya. Wow, 1 juta pohon. Kenapa ini? Selama tumbuh terus itu pohon, selama itu kita dapat pahala terus. Wah, itu pohon biar tidak berbuah, yang penting tumbuh.
Kenapa 6.000 liter air bisa natampung satu pohon? Jadi kalau banyak pohon, banyak persediaan air dalam tanah. Itu sebenarnya menanam ki. Yang ketujuh, ada jalanan kita bikin. Siapa yang membuat jalanan? Setiap orang lewat dapat terus pahala. Yang bikin jalanan. Nah, bukan kita bikin jalanan, pemerintah. Kalau begitu, bayarlah PBB tak. Dengan membayar PBB, berarti Anda telah membantu pembangunan jalanan. Betul tidak, Pak? Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramah lagi. Baru mau mulai, baru. Pujilah Allah. Barang siapa orang memuji Allah, maka pujian akan kembali kepadanya. Barang siapa istri memuji suaminya, maka ditambahi uang belanjana. Dan barang siapa suami memuji istrinya, maka ditambahi servisnya. Tidak ada salahnya kita saling memuji. Oke? Kalau ada orang tidak ada puji-pujiannya, tidak ada gimana ya? Tidak ada mesra-mesranya. Aduh, ambarlah rumah tangga. Ma, sini kau ma. Makanya Nabi itu selalu memanggil istrinya Umairah, yang pipinya kemerah-merahan. Makanya telur itu yang kedua berwarna merah. Oke? Dan telur itu tidak pernah bohong. Kalau memang telur itu yang jadi. Walaupun ayam yang rami. Kalau memang telur ayam, biar itu rami tetap tonji ayam. Betul tidak? Dan telur itu dua warnanya. Di dalamnya kuning yang diliputi putih. Maksudnya Nabi Muhammad diliputi cahaya. Jadi banyak maksudnya itu telur. Dan telur banyak gunanya. Tidak usah dibahas. Karena belum dimasuk ceramahku ini. Ibadah kita kepada Allah memberikan kita ukuran apa derajat kita kepada Allah. Mau tahu? Ada orang beribadah kepada Allah melakukan hanya sekedar kewajiban. Aduh, berbuat ki, bekerja ki, aktivitas tak, ibadah ki, jangan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Nah, tambahi di atas. Apa itu? Menjadi kebutuhan. Kalau ibadah hanya sekedar kewajiban, maaf ya, orang melakukan hanya sekedarnya. Kalau kewajiban saja dilakukan, tidak ada tambahannya. Sahadat pondasinya, salat tiangnya, salat imanuddin, dindingnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Jadi kalau sahadat pondasi, salat tiangnya, dinding zakat, pagarnya puasa, atapnya haji, jadi di hari kemudian mendapatkan rumah kosong. Tidak ada kursina, tidak ada lemarina, tidak ada perabotnya. Apa perabotnya? Itulah ibadah-ibadah tambahan. Oke? Maulid itu ada orang sekarang gerakan anti maulid. GAM. Gerakan anti maulid, nah benci maulid. Kalau kita tidak, gerakan pencinta maulid. GPM. Gerakan pencinta. Karena maulid itu kalau dijadikan syariat salah memang. Bukan syariat maulid, tapi syiar. Apa artinya syiar? Siaran, informasi. Siapa artis paling seksi? Ada berkata Inul, ada berkata Julia Perez, ada berkata Dewi Persik. Siapa istrinya Ahmad Dhani? Itu Maya Bey. Jamaah. Siapa anak kecil gondolo dari Malaysia? Ipindang Uping. Itu apa lagi? Siapa Musuna Cinta Fitri? Miska. Naisen.
Kenapa tahu? Karena disiarkan. Disiarkan. Begitu Tommy Nabi Muhammad disiarkan lewat maulid. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak disiarkan? Betul tidak? Kenapa saya dikenal? Karena ada restu musik yang nerekangi ceramahku. Pernah bikin kasetnya. Jadi kalau mau beli kaset, belilah kaset yang asli. Jangan yang bajakan. Masih pun salah-salah. Kalau bersedekah, sisa yang terbaik. Sedekahlah dengan jangan sebut, sedekahlah jangan ungkit, sedekahlah dengan ikhlas, sedekahlah dengan yang terbaik, dan sedekahlah sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat. Kalau mau bersedekah sama tukang beca, jangan laptop. Dia itu nak pakai. Yang paling bagus untuk tukang beca minyak gosok. Nah gosok aja enak. Betul tidak? Sasaran yang tepat. Jamaah bisa lanjut. Jangan hanya memenuhi kewajiban, tapi naik yang kedua, kebutuhan, sehingga timbul perasaan tidak enak. Dan anak perasaanku tidak masuk kantor. Kenapa? Karena nikmati nasuk anami, nah jadikan sebagai kebutuhan. Dan anak perasaanku belum pak salat. Kau iya saya juga dan anak perasaanku belum pak makan. Karena hanya makan yang dijadikan jamaah. Apalagi kalau sudah naik di level 3. Tadi kewajiban, jangan hanya kewajiban, jadikan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan, jadikan yang ketiga sebagai kenikmatan. Nikmati. Kenapa ada orang kuat puasa Senin Kamis? Karena nikmati nih. Kenapa ada orang tinggal di kantor mulai pagi sampai malam? Kita kira itu Pak Bupati enak, nih. Pak Bupati itu mulai A sampai Z urus. Biasa itu Pak Bupati jam 3 baru tidur. Kalau kita cepat tidur jam 8 tidur lagi. Kenapa? Kurang jadi urus. Bagaimana Pak? Ibu? Cocok itu cocok nak bilang. Jangan marah Pak nah. Saya membongkar rahasia tak. Karena banyak bupati kuliah. Dan termasuk bupati ini. Sepertinya istrinya rajin merawat. Karena Pak Bupatinya yang gemuk, istri yang kurus. Kalau ibu wakil bupati sejahtera. Dan memang wanita harus gemuk. Tapi bupati memang lain dari yang lain. Karena suaminya narawat. Kalau kita semua wanita umumnya itu, wanita itu pada umumnya gemuk, jadi yang kita tersinggung ibu wakil. Cocok itu. Orang Arab marah kalau istrinya kurus. Kalau Indonesia mau sekali istrinya kurus. Wajar itu kalau perempuan gemuk, karena paling banyak makanan. Belum pergi pasar makan memang nih. Pulang di pasar makan nih sing. Masa ke makanan nana coba. Waktu makan memang nih. Nak kasih makan anak-anak ikut togi makan. Si sana anak-anak dia tuh makan. Datang suami nak makan ni saya. Tapi jangan kita tersinggung kalau ada gemuk. Syukuri mi. Betul tidak? Saya mau sekali gemuk tapi tidak bisa. Tidak bisa. Biar sudah gak gemuk turun lagi. Jadi yang gemuk sudahlah. Oke? Yang gemuk itu tidak ada pusingnya. Enak tidurnya. Kalau ibu bupati sih letoi. Suaminya nak urus. Suaminya yang gemuk dia yang kurus. Maaf. Jamaah. Biar Tommy dikasetkan ini terkenal nih semua. Jamaah. Bisa lanjut? Kenapa ada orang ke masjid kamat baru masuk? Karena hanya sekedar memenuhi kewajiban salat. Tapi ada lebih hebat, baru azan ada memang nih. Kenapa? Merasa terpanggil.
merasa butuh dengan ibadah itu. Tapi ada lebih hebat, baru bunyi mestika ada memang nih. Kenapa? Nah, nikmati ibadah salat. Mau sikir-sikir, mau mengaji dulu baru salat. Ada lebih hebat karena belum terbuka mestika ada memang nih. Kenapa? Karena dia pegang kuncinya mestika. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Syukuri apa ya? Wah. Hebat di sini. Lagu dulu nah hafal. Lagu baru nah hafal. Berarti di sini orang canggih semua dan tidak ketinggalan zaman. Utamanya yang duduk di depanku, cantiknya baju seragamnya. Mudah-mudahan lunas nih. Maaf nak, jangan kita tersinggung nak. Karena perempuan itu paling banyak utangnya. Ada cicilannya. Ada arisanna, 10 arisanna. Di sini. Banyak arisanna, suaminya semua bayarkan. Baru kalau naik arisanna tidak pernah nak kasih suaminya. Bilang suaminya, banyak itu arisanna setiap bulan dibayar. Ih, banyak itu wantan nanti kalau naik ini. Nah bilang istrinya, sudah suami naik. Kalau ada pesta pengantin, tak 5 bajunya nek bu. Menri balanca, mak duta, menri balanca, mak paci. Nikah, pesta. Kalau perlu 6 mengantar pengantin. Hendak bajunya, lakainna itu terus jasnya. Sejak tahun 80-an itu terus. Makan ki, bapak-bapak ucapkan terima kasih sama istri tak. Betul tidak? Tidak gampang menyajikan makanan di atas meja. Hargai makanannya istri tak. Biar sudah makan di luar, makan lagi di rumah. Kenapa? Hargai masakannya. Karena istri memasak perjuangan. Bertengkar dulu sama penjolikan. Mahal nama kalau susutnya. Berarti memang kagak. Napa najama masih. Baik kalau tidak kena jadi pisau tangannya. Nah goreng, nah kesini kena minyak di mana. Napa najaga siapa tahu kameong. Napang kala kena po noko-noko, cair pasat dingin. Betul tidak bu? Makanya puaslah dengan 3. Yang pertama, puaslah dengan makanan. Kalau ada makanan, ada anu calai, Andre. Nah kau memang ada puji, ada jamai. Jangan sentuh. Yang kau sentuh, yang kau bisa makan saja. Tidak usah mencela makanan. Mau tahu makan ayam, baru 10.000 jangan kasih istri. Betul tidak? Kalau mau kita makan enak, banyak-banyak ton di store. Betul tidak bu? Barang siapa yang kasih uang orang yang tidak dikenal 10 pahalanya, dikasih kepada orang yang kita kenal 100 pahalanya. Kalau istri tadi kasih uang 1000 pahalanya. Dan kalau istri memberi makan suaminya 1000 pahalanya. Makanya kalau makan suami tak duduki. Maksudnya duduk di sampingnya, bukan diduduki betulki. Dek itu nama mandre. Jamaah sedekah kepada anak yang dikasih uang, dibiayai anak tak, dicarikan uang anak tak, 10.000 pahalanya. Apalagi kalau orang tua tak dibiayain, tanggung orang tua tak 100.000 pahalanya. Bilang ki, saya pamit ke mama, tinggal di rumah. Saya pamit ke bapak, tinggal di rumah. Saya mau dapat pahala, 100.000 pahalanya. Kalau kita biaya orang tua. Ada tong orang, saya pamit ke mama, tidak jaga anakku. Apa jadi baby sister makna? Apa tarane amakna? Masih ada lagi di atas itu. Ingat pak, kita kasih naik orang haji umrah atau haji kan? Umrah ya? Umrah itu bayangkan pahalanya
satu orang, maaf, biayanya itu dikali 100.000. Jadi kalau 20 juta, kali ini berapa nolnya itu? 20 juta 7 memang nolnya. Tambahin lagi 7 nol. Tambah lagi 5 nol ya, 100.000. Nah, sama dengan banyak. Masih ada lagi di atasnya itu. Mau? Di atasnya 100.000. Mau? Bersedekah kepada ustaz. Maaf ya, bukannya saya sengaja terlambat datang. Saya mau rubah situasi. Jangan ustaz yang menunggu, tapi ustaz yang ditunggu. Biasanya itu ustaz kitanar tuh ustaz daripada pemulai acara. Pangka ditajan. Maka kowe ustaz ditajan. Jadi seperti mami artis. Betul tidak? Saya mau rubah itu. Kalau ustaz biasa ceramah, lari mana tahu? Saya mau berusaha. Kalau ceramah ustaz datang semua orang. Masa artis bisa dikasih begitu? Ustaz tidak? Betul. Jamaah. Lanjut. Puaslah dengan yang kedua, rezeki yang Allah berikan. Oke? Nggak lihat di pohon mangga. Di situ tonji tinggal, tumbuh tonji. Ada tonji buana, tidak tonji nak jalan-jalan. Itu kucing bukan tonji PNS. Ada tonji anak-anak. Ada orang tidak lulus PNS, Pak Bupati nak soroti. Apa salahnya Pak Bupati? Kalau kau tidak lulus, anakmu tidak lulus, berarti dongeng anakmu. Anakmu tidak lulus, baru Pak Bupati yang marah-marahin. Bagaimana Pak? Tuh. Jamaah. Yang ketiga, puaslah kita dengan pasangan yang ada. Puaslah dengan pasangan tak. Kalau memang pasangan tak pendek orangnya itu mau. Siapa hari nak kena ini? Jamaah. Bisa lanjut? Betul. Ada 3 harus puas, ada 3 jangan puas. Yang pertama, jangan puas dengan ilmu. Selalu tambah terus ilmu tak. Ibu, harus tambah ilmu tak. Jangan itu terus model masakan tak. Harus yang lain lagi. Ini suamiku, nggak suka ini, masakannya. Cari resepnya. Betul tidak? Yang kedua, jangan puas dengan sedekah. Selalu ada tambah sedekah. Dan yang ketiga, jangan puas dengan ibadah yang kita punyai. Tambah terus ibadah. Oke? Nabi Adam waktunya masuk di surga masih lagi. Tanpa engkau tulisan di pintu surga, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Hah? Kata Nabi Adam, adakah manusia diciptakan sebelum saya? Tidak, engkau yang pertama. Siapa punya nama itu? Muhammad. Itulah Nabi yang akan datang di akhir zaman. Hah? Hebatnya nih Nabi. Belum datang orang ada spanduna. Maka berkata Nabi Adam, no. Masuk ke di dalam surga. Ada tulisan Allah Muhammad. Tulisan kaligrafi besar. Allah dan Muhammad. Jadi itu ada gambaran-gambaran di rumah kaligrafi, hiasan-hiasan Allah Muhammad. Memang ada di surga begituan juga. Kalau tidak percaya kita ke sana lagi. Mau masuk surga kan? Mau? Betul. Mau? Mati mikir dulu. Kau tidak bisa orang masuk surga kau tidak mati. Mau ke lewat mana? Betul tidak? Jamaah. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Melihat air Zam-Zam. Jadi itu Al-Quran, biar kita hafal surah Yasin, tetap dilihat. Bukan masalah mau dihafalnya. Pahala melihatnya. Engkau tetap baca Yasin. Benar itu Qurannya. Yasin. Wal Quran al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lihat Al-Quran. Melihat Al-Quran dapat
melihat air Zam-Zam dapat pahala. Jadi kalau ada orang kasih air Zam-Zam, lihat-lihat baru bacakan. Kalau ada orang pulang dari tanah suci, air Zam-Zam sudah cukup. Tasbih banyak dijual, cipo-cipo banyak dijual. Yang menyerankan jamaah haji, songko-songko pole Indonesia, Made in Indonesia, ya kau minal dia biasa. Cantiknya songko itu. Woi, Indonesia punah. Jamaah, banyak tahu itu kalau orang tanah suci, listrik Elizabeth, nomor 9. Ku tahu Ki Bu, karena waktu ku berangkat itu kenapa sama orang. Yang dilihat dapat pahala, Al-Quran, air Zam-Zam, Ka'bah. Jadi kalau pergi ke tanah suci, cari tempat di Masjidil Haram yang langsung lihat Ka'bah. Karena biar tidak ada dibaca, dilihat saja sudah dapat pahala. Yang keempat, apa yang pertama tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, melihat wajah orang tua dan suami. Lihat wajah orang tua, lihat wajahnya suami tak dapat pahala itu. Dan yang kelima, yang dilihat dapat pahala, melihat wajah ustaz. Maka tataplah wajahku. Baiklah, aku mulai bicara maku. Baru masuk ini, sebenarnya tidak usah terlalu panjang ku bahas. Karena tadi hikmah-hikmahnya maulid, tadi Pak Bupati sudah angkat sedikit demi sedikit. Mulai dari kejujurannya, perdagangannya. Tapi ini sedikit saja saya mau angkat. Apalagi terima kasih tadi dari Pak Imam sudah membacakan sejarah hidup Nabi, luar biasa. Barasanji, perhatikan itu. Beliau langsung artikan. Alhamdulillah. Jamaah, sayangilah orang tuamu. Kadang itu orang tua tak, utamanya ibu. Ibu, baru bapak. Karena ibu 3 kali sesa. Waktu mengandung ibu setengah mati, bapak yang kenyang. Kenapa? Sisanya mama, bapak yang makan. Mau kau makan nasi kuning? Pak, ambil mie. Yes. Mau ku makan durian? Angkat di duriannya, nah mau bawang. Alami Pak. Yes. Jadi ibu yang hamil, bapak hamil tong. Kenapa? Karena banyak makannya bapak. Yang melahirkan siapa setengah mati, ibu atau bapak? Bapak. Bagaimana dokter, keluar mie? Yang pelihara anak, ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Bapak satu kali jadi gendong, ambil gendang. Yang bangun tengah malam kalau anak-anak menangis, ibu, bapak bangun ji, nak kasih bangun mama. Bangun anakmu. Ummi. Tuh, tidak ada lagu nak Abah, tidak ada. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu. Oh bunda, kenapa tidak ada yanda? Ada ji laguna bapak, tapi satu ji. Ayah dengarkan. Oh, mau jadi dengar. Makanya Nabi waktu sakaratul maut, Nabi menyebut 3 salat. An-nisa, wanita. Ummati, umatku. Saya minta tolong amalkan ini. Kalau subuh apa diminta? Minta rezeki kalau subuh. Kenapa rezeki diturunkan pada waktu subuh? Salat sunnatnya subuh,
lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Apalagi salat subuhnya. Kalau duhur terbuka pintu langit. Salat sunatnya duhur didoakan 70.000 malaikat, terbuka pintu langit. Maka pada waktu duhur apa diminta? Ya Allah, terimalah ibadahku. Kalau duhur. Kalau subuh apa diminta? Berikanlah aku rezeki. Kalau duhur, terimalah ibadahku. Kalau asar, berkahi hidupku. Pak barakah kakak kasih. Berkahi hidupku. Ya. Kalau maghrib, ampuni dosaku. Mapa mulai letu menit. Siapa tahu ada dosa kita lakukan. Kalau subuh apa diminta? Kalau duhur. Kalau asar. Kalau maghrib. Dan kalau isya apa diminta? Kusyukuri nikmat. Alhamdulillah sampai malam tidak ada kejadian. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Oke? Karena waktu kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Ayo. Tundukkan kepala kita. Ayo. Tungkan tubuh tak. Nasihati diri tak. Tegur diri tak. Karena hidup ini hanya singkat. Suatu ketika Nabi mengutarakan satu kalimat, ada umatku yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi cintanya kepadaku melebihi orang yang pernah melihatku, mendengarku dan duduk berdampingan denganku. Kitalah ini umat Nabi Muhammad yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan suara Nabi, dan tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Tundukkan kepala tak Allahki. Ya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarat al-haramain. Berikanlah aku rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Di Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan di Madinah menziarahi Rasulullah. Ya Allah, janganlah kau mencabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, kamilah umat yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan suara Nabi, bahkan kami tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad ketika kami sakaratul maut. Datang Nabi Muhammad menjemput kami. Bayangkan ketika kita akan meninggal, datang Nabi Muhammad menjemput kita. Ketika di dalam kubur datang Nabi Muhammad membantu kita. Di padang mahsyar datang Nabi Muhammad memberi syafaat. Di titian Siratal Mustaqim datang Nabi Muhammad mendoakan keselamatan. Dan semoga kita masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Doa seorang pemimpin bagikan doa seorang Nabi atas umatnya. Ayo kita saksikan sendiri para pemimpin-pemimpin kita. Mereka lah yang mengurus kita selama ini, memperhatikan kita. Bantulah mereka. Ya Allah, limpahkanlah rahmat taufik hidayahmu kepada kami. Amin, amin. Dan berikanlah perlindungan kepada seluruh rakyat kami beserta kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah masyarakat dan daerah kami. Limpahkanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kami. Amin. Ya Allah, selamatkanlah warga Pindrang dan jauhkanlah dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ya Allah ya Rahman,
Minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta. Wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ayo doakan orang tua tak, utamanya yang masih hidup orang tuanya, yang sudah sakit orang tuanya, terlebih lagi yang sudah meninggal orang tuanya. Bayangkan mereka ada di hadapan tak, untuk kita doakan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita maju satu persatu memberikan selamat kepada pemimpin kita. Salatullah. Yang sudah salaman boleh langsung ambil telur. Ala Yasin. Salat Allah